Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, dalam video kali ini kita berada di edisi curhat, ya, program curhat edisi kedua, episode kedua, di mana program ini menceritakan tentang kisah-kisah yang saya alami dan mungkin ada pelajaran di balik itu yang bisa kita simpulkan bersama, kita kaji bersama sehingga bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, saya memiliki satu orang putra yang usia kira-kira 3 tahun dan seorang istri yang saat ini sedang hamil, kira-kira kandungan usia 2 bulan. Ini juga bisa menjadi video kenangan saya untuk calon anak saya nanti ya. Nah, istri saya sedikit ada musibah di mana beliau mengalami pendarahan. Dan pada satu kesempatan akhirnya di tengah-tengah pendarahan itu kita menuju ke bidan dan disarankan untuk segera USG untuk melihat apakah janinnya masih bagus atau janinnya sudah tidak bagus sehingga dilarutkan kata si bidan begitu itu. Jadi bayi yang ada dengan adanya pendarahan itu apakah sudah perlu masih bisa untuk dijaga, kasih vitamin, kemudian bisa sampai kemudian melahirkan atau sudah tidak layak untuk dilanjutkan kehamilan tersebut sehingga digugurkan atau dilarutkan secara medis, begitu itu penjelasannya. Maka saya segera mencari dokter, kita coba mencari rujukan dari si bidan tersebut. Dan kita minta dokter perempuan ya. Kita minta dokter perempuan, dokter kandungan perempuan. Di sekitar kami ada beberapa dokter perempuan dan satu dokter laki-laki. Kita sudah mencoba menghubungi dari yang dekat ke yang jauh dokter-dokter perempuan tersebut. Tapi faktanya kemudian karena mungkin kita kejadian itu menjelang libur atau juga mungkin juga terkait dengan pandemi virus corona ini, sehingga praktek-praktek bidan dokter-dokter kandungan perempuan di sekitar kami ini beberapa ada yang tutup, beberapa memang tutup sementara, beberapa memang selama pandemi tutup. Ada yang menjanjikan hari Seninnya padahal ini masih hari Kamis atau Jumat pada waktu itu. Jadi masih beberapa hari. Kemudian kami kesulitan dan hanya ada satu dokter laki-laki. Kami sudah berusaha untuk mencari dokter perempuan dan ternyata adanya hanya satu, yakni dokter laki-laki. Karena ini secara fikih ini kita sudah berikhtiar, maka kita menuju dokter laki-laki tersebut. Nah, secara fikih dokter laki-laki ini tidak masalah asal didampingi oleh mahramnya atau suaminya. Nah, maka kita masuk ke dokter laki-laki tersebut, kemudian kita ikut sesuai prosedur, kita daftar, kemudian di situ seperti mungkin tempat-tempat umum yang lain bahwa tempat duduknya di jarak 1 meter gitu. Kemudian kita tanya dokternya ada dan bisa praktek, dokternya laki-laki, dan saya tanya apakah bisa didampingi saya sebagai suami mendampingi istri saya yang kontrol pendarahan. Maka pengawasnya itu yang bagian resepsionisnya mengatakan tidak bisa, sekarang dokter tidak bisa ditemani. Jadi hanya dia dengan dokter laki-laki tersebut dengan pasiennya. Saya tanya apa yang dikhawatirkan. Si pengawas tersebut mengatakan, perawat tersebut mengatakan bahwa ini untuk mengantisipasi virus corona. Maka saya mengatakan, saya memohon-mohon bahwa ini begini, Mbak, kalau ini kan yang dikhawatirkan kan jaraknya bisa 1 meter ya, 1 meter. Sudah, saya di tempat itu di pojokan saja lah, asalkan saya bisa berada di satu ruang bersama istri saya untuk ketika dikontrol oleh dokter laki-laki. Saya berjarak berapa meter pun saya siap asal saya ada di ruangan itu.
pojokan saja saya bilang, sampai bilang begitu saya. Tetapi kemudian si perawat tersebut mengatakan saya tak laporan dulu ke atasannya, kayaknya seperti itu. Selang beberapa saat dia mengatakan tetap tidak bisa, dan silahkan ke dokter perempuan saja. Padahal kita sudah mencoba menghubungi dokter perempuan. Ini tentu membuat kami bersedih betul bahwa secara medis kita sangat membutuhkan untuk memastikan janin yang ada pada kandungan istri saya. Kemudian yang kedua, bahwa kita perlu bagaimana memastikan bahwa apa yang kita lakukan secara fikih sesuai prosedur. Bahwa kita cari dulu dokter perempuan, kalau tidak ada bisa untuk dokter laki-laki, itu pun didampingi mahramnya kita sudah harapkan. Dan ternyata itu pun ditolak dengan alasan antisipasi virus corona. Oke, kita memahami itu. Tetapi saya sudah memohon supaya saya bisa berjarak. Jarak saya bisa jauh, yang penting saya hanya melihat istri saya di satu ruangan itu. Atau bahkan saya memohon bahwa sudah didampingi Anda aja lah sebagai perawat masuk di situ. Yang penting jangan berdua saja dengan dokternya. Ternyata itu pun juga ditolak. Dan ini kesedihan kami ini luar biasa. Kalau tidak begitu, ini opsi kami adalah menunggu di hari Senin, sehingga ini mungkin mengkhawatirkan kandungan juga. Nah, inilah bagi saya pribadi untuk saya ceritakan ini untuk apa, bahwa agama ini betul-betul penting untuk siapa saja termasuk kedokteran. Jadi ketika dagang tidak tahu fikih, pengusaha tidak tahu fikih, dokter tidak tahu fikih, maka sangat-sangat menyusahkan untuk mengamalkan agama ini. Saya sampai menyimpulkan bahwa seandainya saja ini perawat ini tahu fikih, tahu agama, tahu bagaimana hukum secara agama, maka tentu akan mempersilahkan. Saya mengandai-andai seperti itu. Saya sudah berusaha memohon bahwa saya hanya sekedar ada di ruangan itu. Kalau memang dikhawatirkan saya menularkan corona kepada dokter, saya bisa di pojokan saja. Ternyata itu pun tidak boleh. Alasannya karena antisipasi virus corona, dan saya sudah mengatakan bahwa ini kan yang dikhawatirkan jaraknya kan dimintakan hanya 1 meter. Ini sih nyatanya 1 meter. Maka alasannya adalah dokter tidak boleh banyak berinteraksi dengan siapapun, termasuk pasien, apalagi orang yang mendampingi tidak boleh. Seandainya saja bahwa kedokteran mengetahui bagaimana sudut pandang Islam, maka saya yakin akan mudah untuk mengizinkan seorang suami mendampingi istrinya atau mahramnya, sehingga kita ini mudah dalam mengamalkan fikih, mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ini kita berandai-andai, kita sampaikan pentingnya mempelajari fikih, mempelajari agama itu pada siapapun, termasuk dokter, termasuk perawat, termasuk pedagang, pengusaha, atau siapapun kita yang memegang santri yang tahu hukum, ini harus menyampaikan itu kepada umat dengan karakter, dengan bentuk, dengan apapun yang menjadi profesinya. Kita bayangkan seandainya saja sopir bus tahu pentingnya agama, tahu bagaimana hukum fikih, maka ketika dalam safar dia akan mengatakan bahwa silakan untuk yang niat jamak, silakan niat jamak. Kalau yang waktu subuh juga berhenti untuk sholat, diampirkan ke masjid, diampirkan ke terminal untuk dipersilahkan sholat. Seandainya begitu itu semua orang tahu pentingnya agama ini, maka akan mudah. Seandainya pedagang bakso misalnya tahu pentingnya fikih, pentingnya yang mengamalkan agama ini, maka tidak ada lagi kekhawatiran ini bakso ini dagingnya daging apa. Tidak ada kekhawatiran lagi. Karena pedagang bakso tahu bagaimana cara menyembelih, kalau memang jagal-jagalnya sapi, tahu cara menyembelih yang benar. Kemudian pedagang baksonya juga tahu tidak boleh mencampur dengan daging yang haram.
dan seterusnya. Setiap profesi penting untuk memahami pentingnya agama. Disinilah kita sebagai thalibul ilmi, sebagai santri, kita menyampaikan hal itu kepada umat, sehingga masing-masing memudahkan untuk orang lain mengamalkan agama yang dia yakini. Kami kira itu video kali ini, curhat kali ini. Semoga kita bisa ambil pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.